Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Dira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam program Dirosah Ramadan yang ditayangkan setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Al-Falah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat puasa dari segi kesehatan. Kali ini Ibu nggak akan sendirian. Di sini Ibu bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Maya Damayanti, SSIT MHKes, dan beliau merupakan salah satu ahli gizi terbaik di kota Cirebon, yaitu saat ini beliau bertugas di Sekretariat DPRD Kota Cirebon. Kita langsung saja yuk sapa Ibu Mayanya. Assalamualaikum Ibu Maya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Dira yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini sedang juga ya melaksanakan ibadah sahur Ramadan, diberikan kekuatan. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Bu udah hadir di podcast ini. Ya, kita langsung saja lah ya Bu. Dalam kita di sini kan membahas mengenai hakikat puasa dari segi kesehatan. Nah, ya, kira-kira gimana ya Bu manfaat puasa bagi kesehatan? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Arum ya. Ini tepat sekali nih topik yang dibawakan ya untuk pagi hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Terkait hakikat puasa ya dari segi kesehatan, bahwasanya kita menjalankan ibadah puasa tentunya dengan niat ya dalam agama kita ya, dan kita pula menahan untuk tidak makan dan minum tentunya ya sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, pada saat kita berpuasa itu tentu tidak ada asupan gitu ya, asupan baik itu makanan maupun minuman. Nah, terkait dengan makan dan minum yang biasanya kita konsumsi 3 kali dalam satu hari ya, ada makanan utama dan makanan pendamping ataupun kudapan, itu tidak kita lakukan begitu ya, sehingga ada asupan cairan yang tidak seharusnya kita konsumsi misalnya pada siang hari. Nah, itu
adalah kita menahan diri gitu ya, yang nanti akan kita cukupkan ya, akan kita berikan ataupun kita konsumsi setelah kita berbuka puasa. Nah, pergantian ya ataupun pengalihan ya, makan dan minum yang tidak kita lakukan pada siang hari tentunya itu tidak mengurangi asupan gizi ataupun asupan nutrisi yang seharusnya kita konsumsi setiap hari ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nutrisi kita, dan itu dialihkan pada saat kita setelah berbuka gitu ya. Nah, asupan cairan terutama ya yang biasanya kita penuhi nih pada siang hari ataupun pagi hari, dan di Cirebon kan terik gitu ya, kalau pagi hari atau pagi siang hari gitu ya kita agak lesu biasanya, agak tidak bugar ataupun tidak segar pada siang hari, itu karena asupan cairan biasanya yang mulai dirasa oleh tubuh kita mengalami yang namanya dehidrasi gitu ya. Nah, asupan cairan itu nanti kita akan penuhi begitu ya setelah kita berbuka puasa gitu. Nanti kita bagaimana sih cara strategi ataupun tips untuk memenuhi kebutuhan cairan yang dibutuhkan ya pada saat kita berpuasa agar kita tetap bugar gitu ya pada siang harinya gitu. Dan begitu juga dengan pengaturan makan ya pada saat kita berpuasa, tentunya harus diatur pada saat berbuka maupun pada saat sahurnya. Ya. Nah gitu ya sahabat Tira ya. Nah mengingat tadi kan Ibu bilang katanya harus memenuhi kebutuhan cairan ya. Sementara yang kita tahu dalam keseharian kita itu kan harus memenuhi 2 liter air dalam satu hari minimal. Ya. Nah kira-kira gimana nih Bu cara kita memenuhi kebutuhan cairan tersebut? Silakan. Ya betul sekali ya. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan cairan dalam satu hari itu ada 2 liter ya, ataupun 8 sampai 10 gelas ya dengan takaran 200 sampai 250 cc. Jadi Sobat Tira ya, kalau kita minum pakai gelas blimbing ya ataupun gelas yang gelas kecil yang sehari-hari ada di yang kita pakai di rumah. Nah, itu kurang lebih 200 sampai 250 cc. Itu antara 8 sampai 10 gelas. Nah, kalau pada saat puasa bagaimana sih kita ngaturnya gitu? Apakah pada saat buka semua 1 liter gitu ya, nanti nggak bisa sholat tarawih gitu. Jadi kita kembali ke fundamental berpuasa ya, bukan berarti bukalah dengan yang manis gitu ya. Justru disarankan ya dalam hadis itu makan kurma kemudian minum air putih. Nah itu ada maksudnya. Jadi pada saat berbuka kita tidak kalap ya minum semua yang manis, sirup, kemudian minuman bersoda ya, kemudian minuman kaleng, itu kita tidak dianjurkan. Jadi air putih yang lebih utama gitu ya. Jadi buah-buahan ya yang tinggi serat ya, begitupun disunahkan kurma dengan jumlah yang ganjil ya, itu kita sertakan minum air putih. Jadi pada saat berbuka itu air putih ya, air putih itu harus dihidangkan ya, baik itu hangat maupun yang biasa. Kemudian nanti pada saat setelah sholat maghrib ya, kita juga kembali minum air putih gitu ya. Jadi makanan kudapan atau takjil ya kita sebut ya. Nah itu baik dikonsumsi pada saat berbuka gitu. Nah itu bisa kita lanjutkan dengan makanan utama atau setelah sholat tarawih begitu ya. Jadi ada yang habis berbuka itu minum air putih dan kurma misalnya, terus sholat maghrib ya seperti itu, kemudian makan. Ada juga yang makan utamanya nanti setelah sholat tarawih. Nah itu kita penuhi ya kebutuhan cairan itu dengan mengkonsumsi air putih selalu gitu ya. Jadi porsinya itu tadi 1 gelas 250 cc ya, itu kita bisa konsumsi 1 kali 2 kali pada saat selesai sholat maghrib ya. Kemudian pada saat taraweh kita juga bisa konsumsi air putih tadi. Jadi boleh ya Sobat Tira pada saat taraweh kita bekal air putih juga ya, itu tidak membatalkan ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi air putih untuk mencukupi 8 sampai 10 gelas ya. Nanti kita lanjutkan pada saat sahur begitu ya.
Nah, pada saat sahur juga kita perlu konsumsi juga air putih gitu. Sebenarnya kita menghindari minuman yang bersoda ya, kemudian minuman yang kaleng yang pekat kandungan gulanya ya. Kemudian juga minuman teh atau kopi itu sebetulnya memicu kita untuk membuang air kecil lebih sering gitu ya. Sehingga kenapa kita mengeluh kalau kita harus memenuhi 8 sampai 10 gelas per hari itu, keluhannya adalah sering ke toilet begitu ya. Sehingga saya nggak mau kalau bepergian harus mencukupkan minum, nanti repot di jalan seperti itu. Nah, biasanya kalau minumnya itu minuman teh atau kopi itu akan dipicu mengalami apa yang kita sebut sebagai berlebihan gitu untuk membuang air seni gitu ya. Tapi kalau kita air putih itu dengan sendirinya membuang toksin ya ataupun toksik yang ada di ginjal seperti itu. Jadi kalau ginjalnya itu akan bekerja lebih keras manakala tidak ada air putih yang dikonsumsi ataupun secara cukup dikonsumsi dan menjadikan darah itu menjadi pekat begitu ya. Setelah pekat atau kental ya, nah itu akan menimbulkan kerusakan ya, ataupun disfungsi pada ginjalnya. Nah itu oleh karena itu kita harus mengkonsumsi ya air putih ini, terutama pada saat kita berpuasa. Ya, begitu ya sahabat Dira ya. Jadi kalau yang namanya konsumsi air putih itu wajib lah ya Bu ya. Iya, sebenarnya. Jadi yang namanya kita boleh konsumsi apapun ya. Boleh. Asalkan kebutuhan. Biasanya minum manis-manis ya, sirup ya, ataupun itu. Minuman yang warna-warni gitu ya. Kalau buka itu Masya Allah ya. Berarti air putih itu harus lah ya 2 liter dalam satu hari. 2 liter dalam satu hari. Nah, kira-kira gimana nih Bun? Berapa banyak jumlah asupan makanan untuk memenuhi gizi anak-anak saat berpuasa? Ya, ini Masya Allah ya, anak-anak sudah sedari dini ya diajarkan untuk berpuasa. Biasanya untuk anak SD ya, terutama ya. Itu ada yang sampai 30 hari berpuasa full ya, Masya Allah, itu luar biasa ya. Tapi kita sebagai orang tua ya ataupun pendidik gitu ya, kita juga harus mengedukasi anak didik kita ataupun anak-anak kita di rumah untuk selalu memberikan asupan nutrisi ya sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kalau anak-anak itu 1.500 sampai 1.700 kalori ya, ataupun dewasa itu antara 1.500 sampai 200 kalori. Nah, bagaimana pemenuhannya ya? Biasanya kita 3 kali nih ya makannya, pagi ya, siang dan sore atau malam. Tuh, belum nanti kita ada makanan selingan ya, makanan kudapan atau snack. Nah, itu semua kita alihkan gitu. Kita alihkan pada makan berbuka dan sahur gitu. Nah, biasanya ya yang terjadi di masyarakat kita justru yang tadinya polanya sudah bagus justru menjadi kurang bagus karena pada saat berbuka itu kalori yang dikonsumsi justru berlebih gitu ya. Karena yang dikonsumsi adalah makanan yang tinggi gula gitu, tinggi garam dan yang manis-manis tentunya, sehingga pada saat puasa bukannya sehat, malah mengalami suatu kenaikan berat badan yang di situ dipicu tinggi gula darah dan trigliserid biasanya. Nah, ini untuk yang dewasa ataupun anak-anak perlu diperhatikan gitu ya. Jadi bagaimana takaran 1.500 sampai 200 kalori itu terhidang untuk 2 kali penyajian. Jadi makan berbuka dan pada saat makan sahur begitu ya. Nah, pada saat berbuka yang tadi saya katakan ya, jadi kita boleh mengkonsumsi makanan takjil atau pembuka di awal ya. Tentunya ada tagline berbuka dengan yang manis, itu bukan berarti yang harus sirup-sirup ya, kemudian makanan yang tinggi gula itu nggak begitu konsepnya. Jadi berbuka yang manis itu bisa berupa buah ya, buah dan sayur, terutama kurma. Kurma itu Masya Allah ternyata mengandung kalori yang baik ya, tapi syarat dengan kandungan gizi yang baik untuk stamina kita gitu ya. Kemudian didorong dengan air putih. Jadi bisa buka dengan yang buah-buahan ya, potongan buah atau salad ya, ataupun
sayuran ataupun jus-jus sayuran seperti itu. Nah kemudian kita kemas ya untuk makanan sayuran tadi dalam bentuk makanan utamanya gitu ya. Jadi harus ya Sobat Tira dan adik-adik semua nih jangan lupa konsumsi sayuran dan buah ya pada saat berbuka puasa. Jadi jangan cepat saji seperti itu ya. Apalagi biasanya kan gorengan ya. Kerupuk sambal ya itu mantap ya. Tapi nanti setelah 1 bulan berpuasa kalau polanya tinggi lemak kemudian tinggi gula, nah itu akan terjadi ketidakseimbangan metabolisme tubuh. Biasanya ditandai dengan tinggi kolesterol ya, kemudian trigliserid, bahkan gula darahnya juga meningkat seperti itu. Jadi kenapa ya habis puasa kok timbangan saya naik gitu ya, malah naik gitu. Terus kok jadi ada keluhan atau gejala kolesterol yang ditandai dengan berat ya di punggung, kemudian kesemutan dan lain sebagainya. Itu dengan pola makan dan pasti nanti olahraga ataupun aktivitasnya juga bisa terlihat nih. Kalau kurang olahraga ya selama 1 bulan nanti perlu kita ada gerakan ataupun aktivitas fisik juga gitu ya. Nah gitu ya sahabat Tira, jadi itu adalah rekomendasi jenis makanan yang baik dikonsumsi saat berbuka ataupun sahur ya Bu. Iya. Dari yang manis, kemudian banyak konsumsi buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Kemudian tadi kan Ibu kan menyinggung masalah olahraga ya. Jadi kira-kira kapan nih Bu waktu yang tepat saat olahraga? Sementara kalau siang itu kan biasanya anak-anak kan haus nih. Iya, nanti malah membatalkan ya, malah bikin lupa batal, minum. haus nih katanya. Iya. Nah ini ya, biasanya kita jarang ya berolahraga. Tidak puasa juga kita suka males apalagi pas puasa gitu. Nah untuk yang ibu-ibu ya, Masya Allah nih ibu-ibu aktivitasnya padat nih menjelang berbuka. Biasanya harus menyiapkan, kemudian pada saat sahur juga menyiapkan dan menghidangkan makanan keluarga. Itu ada toleransi ya, artinya bisa mengalihkan jam-jam aktivitas ataupun olahraga nanti pada saat dimungkinkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi kita bagi 4 ya jadwal ataupun waktu yang tepat pada saat berpuasa kita melakukan aktivitas fisik gitu ya. Itu tergantung pola makan kita ya pada saat berbuka itu dan pada saat sahur. Jadi waktu yang tepat ya bisa itu sebelum berbuka gitu. Jadi jam-jam sore ya itu bisa ya untuk yang sahabat Tira yang dewasa maupun anak-anak. Jadi menjelang berbuka kita bisa melakukan olahraga gitu. Tentunya olahraga ringan ya dengan durasi lebih kurang ataupun kurang dari 60 menit saja gitu ya. Hanya 1 jam dengan low impact ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu keras ya yang menimbulkan aerobik kita menjadi lebih kencang gitu ya. Jadi yang ringan saja. Yang penting kita melakukan aktivitas fisik gitu ya. Kemudian yang kedua setelah berbuka puasa gitu. Memang kita ada ibadah ya khusus di bulan Ramadan itu kan salat taraweh begitu ya. Nah bagi yang melakukan salat tarawehnya ditunda malam hari gitu ya. Jadi setelah berbuka kemudian salat isya dan setelah itu kita olahraga gitu ya. Tapi nanti untuk pelaksanaan salat tarawihnya di malam hari itu boleh gitu ya. Jadi tidak harus setiap hari. Jadi dalam 1 pekan bisa 2 atau 3 kali gitu ya. Saya suka lihat ya pada malam hari bapak-bapak juga ada yang suka tenis ya, karena memang sehari-harinya hobi tenis. Itu boleh dimungkinkan ya. Tapi tidak mengurangi ibadah Ramadannya juga ya, karena kan momennya itu kan kita melaksanakan ibadah salat tarawih juga. Kemudian setelah sahur ya, Sobat Tira itu boleh ya. Jadi setelah sahur tidak langsung tidur gitu ya. Kita mungkin mendengarkan kuliah subuh ya seperti sekarang ya. Kemudian setelah itu kita jalan ringan ya ataupun melakukan aktivitas kegiatan keseharian yang memang
yang bisa menyebabkan kita bergerak seperti itu ya. Jadi tidak mager ya. Habis sahur tidur gitu ya. Jadi kita malah meningkatkan timbunan lemak ya. Biasanya kalau udah tidur bangunnya kesiangan gitu ya. Nanti sekolah atau kantornya kita jadi kurang fresh, kurang segar gitu ya. Dan yang terakhir itu bisa dilakukan tengah malam. Jadi bukan tengah hari gitu. Tengah malam. Nah ini kalau kita melakukan sholat tarawihnya tadi setelah pada isya ya, kemudian masih ada energi, bolehlah olahraga gitu. Cuma mungkin kalau tengah malam ya kita di rumah ya, misalkan treadmill ringan ya, ataupun melakukan kegiatan yang gerakan angkat beban yang sifatnya ringan saja, low impact gitu. Jadi kalau malam nggak usah keluar ya, di rumah dengan melakukan olahraga repetisi angkat beban ya, yang menggunakan barbel ataupun beban itu yang ringan-ringan saja, mungkin seperti itu. Berarti jadi sahabat Dira tetap bisa melakukan aktivitas olahraganya bagi yang suka olahraga ya Bu ya, kayak misalnya karate ataupun sebagainya itu boleh. Bisa dilakukan di rumah. Jadi bukan pas siang hari ya, diubah waktunya. Perubahan waktu saja. Jadi jangan ada istilah Bu haus atau apa. Tapi gitu. Di sekolah nggak ada jam olahraga ya kalau pada saat bulan puasa? Enggak. Pasti atau lari-lari, softball. Tapi biasanya gitu, mereka kalau jam istirahat itu mungkin main ya, lari-lari. Kalau bisa dikurangi. Iya. Ya, ini yang terakhir ya Bu ya. Jika kalau misalkan kita ini kan kondisi badan kita nggak ada yang tahu ya. Misalkan pas lagi ngedrop, pas lagi sakit, kira-kira gimana nih Bu bagi orang yang sakit dan memutuskan untuk tetap berpuasa? Itu kira-kira apakah akan berdampak buruk ataukah malah bagus sebenarnya? Gimana Bu? Silakan. Ini bagus ya, jadi keimanan kita ya untuk selalu mendekat ya kepada Allah dengan menjalankan perintahnya gitu ya, terutama di bulan suci Ramadan ini semuanya dilipat gandakan begitu ya. Jadi kita tidak mau kehilangan satu hari pun gitu ya untuk tidak berpuasa, itu Masya Allah bagus sekali. Nah, terkecuali ya mungkin seperti yang ada dianjurkan ya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ruslah ataupun keringanan yang Allah berikan gitu ya, pada saat kita misalnya sakit ya, musafir atau dalam kepergian, atau mungkin ibu hamil dan menyusui ya, itu diberikan keringanan juga. Nah, bagaimana sih kalau kita sedang tidak sehat ya ataupun kurang fit ya? Kita lihat dulu keadaan kondisi fisiknya. Biasanya dengan rekomendasi dokter ataupun ya kita yang bisa mengukur kapasitas diri kita ya, apakah kita mampu untuk berpuasa atau tidak gitu ya. Nah, hal terpenting ya untuk Sobat Dira ya, baik itu dewasa maupun adik-adik yang sedang sakit ya, itu pastikan ya kita harus istirahat yang cukup gitu. Jadi kalau kita akan berpuasa dalam keadaan yang tidak sehat atau kurang fit, kita pastikan istirahatnya yang cukup gitu. Jadi tidak perlu melakukan banyak aktivitas ya, tapi kita istirahat. Dengan begitu kita bisa melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, pastikan asupan makannya juga terpenuhi. Jadi walaupun sakit, nanti pada saat kita berbuka ya, ataupun pada saat kita sahur, itu kita konsumsi makanannya juga cukup ya. Jadi kalau sakit makannya kan suka nggak mau ya, nggak enak dirasa. Tapi dengan semangat kita ingin berpuasa, otomatis kita pastikan makan sahur dan berbukanya itu dengan asupan yang cukup gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsumsi cairan gitu ya. Jadi kalau sakit biasanya minumnya suka nggak maksimal. Nah, itu kita juga harus punya semangat untuk memenuhi kebutuhan cairan gitu ya. Karena kita kan besok berpuasa nih, walaupun agak batuk gitu ya, agak pilek misalnya, ataupun kurang sehat. Nah, tapi kita yakin bahwa dengan berpuasa Allah mudahkan semuanya. Dan satu hal sebetulnya, kalau kita tidak mengkonsumsi makanan, itu artinya mengistirahatkan organ tubuh gitu ya. Sehingga ada yang namanya zat radikal bebas ya, yang kita tidak konsumsi pada hari itu,
ya. Dan itu kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang sifatnya karsinogenik gitu ya. Jadi ada makanan yang kita makan itu mengandung sekian persen zat karsinogenik ataupun radikal bebas yang manakala kita makan setiap hari itu akan menimbun dan menimbulkan resiko kanker seperti itu. Nah, sebulan kita berpuasa gitu, kita tidak mengkonsumsi makanan itu yang mengandung radikal bebas dalam 30 hari ya Sobat Muslim. Nah, itu kita akan terbebas, Masya Allah ya, akan dihindarkan dari zat-zat radikal bebas yang sifatnya karsinogenik. Jadi ini tentunya untuk yang sedang sakit pun juga akan membawa manfaat ya. Tidak mengkonsumsi obat yang tentunya juga obat-obatan juga sifatnya memperberat kerja ginjalnya seperti itu. Dan terakhir mungkin ya untuk yang sedang tidak sehat itu kita konsumsi vitamin ya, karena mungkin dari makanan saja ya tidak optimal karena kurang mampu mengkonsumsi dengan porsi yang dianjurkan gitu. Tetap saya nggak bisa makannya kalau lagi sakit ya segitu gitu ya. Nah, kita tambahkan dengan multivitamin ya, tentunya sesuai dengan anjuran dokter. Itu menambah stamina sebetulnya. Jadi pada saat siang hari kita tidak kekurangan, defisit energinya tercukupi, insya Allah. Alhamdulillah. Ya begitu ya sahabat Dira, jadi walaupun kita dalam kondisi kurang sehat, bisa memungkinkan untuk kita tetap menjalankan ibadah puasa kita. Yang pertama yaitu atas anjuran dokter, dan kita sendiri tahu atas kemampuan kita, apakah kita mampu ataukah tidak dalam berpuasa. Kemudian selanjutnya yang pasti kita harus memenuhi kebutuhan asupan makanan dan cairan yang dibutuhkan. Dan yang pastinya kita juga harus mengkonsumsi vitamin yang bisa membantu kesehatan kita juga pastinya. Insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin Ibu, Masya Allah banget ini, alhamdulillah materi kita. Terima kasih atas materi dan pencerahannya hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali pastinya Ibu. Nah begitu ya sahabat Dira, kita tutup. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa terus saksikan Dirosa Ramadan yang dilaksanakan setiap harinya selama bulan puasa ini di channel YouTube Al-Falah. Tetap like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pastinya pencet loncengnya biar terus mendapatkan peringatan atau notifikasi. Terus pencet loncengnya agar dapat mendapatkan notifikasi yang terbaru dari channel YouTube Al-Falah. Nah, sebelum kita tutup ya Bu, kita akhiri, kita akan menggaungkan jargon dari SDIT Al-Falah sendiri. Yeah. Jadi sekolah kita ini ada jargonnya, yaitu cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Mantap. Kita ulangi ya Bu ya. Siap. Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi.